Halo Sobat RRI, balik lagi di podcast RRI Sibolga. Nah, di hari ini kita bakal ngobrol santai terkait dengan bagaimana aksi nyata dan kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah-tengah masyarakat, mulai dari aksi sosial sampai dengan pembangunan infrastruktur. Tapi kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa di hari ini. Tentunya ada Bapak Kolonel Infantri Iwan Budiarso. Halo Bapak. Halo. Selamat sore Pak. Gimana Pak kabar hari ini? Luar biasa Mas. Alhamdulillah sehat Pak ya. Tadi perjalanan gimana Pak dari kantor dan dari rumah Pak? Kebetulan dari rumah. Dari rumah ke sini aman Pak, macet tidak? Dan alhamdulillah semua. Luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Saya lihat wajah Pak Bodi, Pak Iwan. Saya panggil apa nih Pak? Pak Iwan boleh Mas. Pak Iwan aja Pak ya, biar lebih simpel Pak ya, Iwan atau Budiarso. Biasanya panggil Pak Iwan Pak ya. Pak Iwan. Mas. Pak Iwan, oke. Kalau begitu Sobat RRI, di hari ini kita bakal ngobrol santai terkait dengan katanya banyak program dari TNI ini Pak ya, terkait dengan aksi nyata sosial untuk warga Pak tentunya, betul? Betul Mas. Oke Pak, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu Pak kepada pendengar kita. Pak, boleh kenalkan Pak, perkenalkan diri dulu. Baik. Terima kasih untuk RRI pada sore hari ini. Kami hadir di sini, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang disediakan untuk RRI. Kami untuk melaksanakan podcast pada siang hari ini. Jadi kami perkenalkan mungkin masyarakat Sibolga khususnya maupun masyarakat yang wilayah kami Korem, kebetulan kami punya wilayah 19 kabupaten kota Mas. Ya. Belum semuanya kami datangi karena begitu banyak. Nama kami Kolonel Infantri Iwan Budiarso. Kebetulan kami Abituran Akmil 1996. Oke. Demikian mungkin Mas perkenalan singkat saya. Baik, jadi Bapak Iwan ini bertugas menjadi sebagai apa Pak ya, danrem Pak ya, danrem 023 kawasan Menggulir. Udah lama Pak tinggal bertugas di sini Pak? Kami sudah 8 bulan. 8 bulan. Semenjak kemarin bencana awal itu kita langsung berhadapan dengan bencana langsung sampai dengan hari ini. Jadi sempat merasakan bencana Pak ya? Iya, kami pertama datang langsung bencana. Wah, itu berarti Bapak masuk di Sibolga Kapten sekitar bulan 10? Bulan September saya. September, berarti itu masih sekitar 1 bulan sebelum bencana Pak ya? Aduh, ini kita bakalan ngulik banyak nih Pak, karena memang pas bencana kemarin saya lihat banyak sekali kehadiran para teman-teman dari TNI Pak yang memang langsung turun ke lapangan untuk membantu pasca bencana Pak ya? Iya, betul. Benar sekali. Tapi di hari ini Sobat RRI kita bakal ngebahas step by step, salah satunya nanti ada pembangunan jembatan Garuda nih Sobat RRI. Nah kita bakalan ngulik nih Pak Iwan, kira-kira bisa Pak ceritakan sedikit gimana nih Pak kira-kira latar belakang dari program pembangunan jembatan Garuda ini Pak? Boleh? Baik Mas, jadi Jembatan Garuda ini merupakan program pemerintah dalam ini Pak Presiden Mas, yang dilaksanakan oleh kita TNI. Kita tentunya melaksanakan pembangunan ini berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Kita tidak melulu ini harus jembatan Garuda, ini harus jembatan ini dan sebagainya. Kita akan cek di sasaran, oh ini ternyata kebutuhan masyarakat hanya jembatan Garuda. Nanti kita buatkan jembatan Garuda. Tergantung juga lebar dari sungai yang akan kita buin Mas. Oh berarti jembatan Garuda ini memang fokus di penyambungan sungai Pak ya? Iya betul Mas. Oh gitu. Selama ini penyambungan sungai yang otomatis selama ini kan masyarakat kita jalur transportasinya terputus. Tentunya ikan berimbas pada perekonomian, berimbas dengan kegiatan sosial yang lain tentunya. Oke benar Pak. Kebetulan Pak saya lihat kemarin di Barus Pak pasca bencana itu ada pembuatan jembatan Pak. Jembatan gantung gitu sih Pak, dari satu desa ke desa lain. Itu termasuk jembatan Garuda juga Kak Pak? Iya termasuk jembatan Garuda. Jadi gitu memang. Kita ada berapa 4 jembatan ya Mas yang kita bangun yang masuk dalam tahapan jembatan Garuda. Yang pertama jembatan gantung tadi, jembatan beton, Aramco dan jembatan modular atau Bailey Mas. Oke, berarti termasuk yang Bailey yang di sana Pak, Garoga? Betul, di Garoga. Oh, itu termasuk salah satu program dari TNI Pak ya? Ya, waduh luar biasa. Kira-kira nih Pak, kenapa sih Pak pembangunan jembatan Garuda ini penting untuk masyarakat Pak? Tentunya ini sangat penting Mas, karena dengan terputusnya jalur transportasi, ini tentunya akan terputus jalur-jalur tadi yang saya sampaikan, perekonomian, kegiatan sosial lainnya, terutama anak-anak kita Mas, mereka mau sekolah ya, kesulitan ya, ada yang sampai kebanjiran, mungkin Mas pernah lihat ya di YouTube yang anak Nias yang menyampaikan dia harus berbahasa-bahasa dulu sampai sekolah,
baru di sekolah dalam keadaan basah mengikuti pelajaran, terus pulang juga Basah lagi. basah lagi. Nah, itulah. Luar biasa Pak. Itu kemarin di Nias Pak ya? Betul. Nias salah satu wilayah kerja Bapak juga ya? Betul, Nias salah Betul satu wilayah sekali. kerja Nah, kita. gini Pak, terlihat terkait dengan pembangunan jembatan ini Pak. Kita lihat kemarin Pak, banyak sekali Pak ya teman-teman dari TNI memang langsung turun ke lapangan, dan saya juga menyaksikan secara langsung Pak kebetulan di Garoga dan juga di Barus kemarin Pak. Iya, Mas. Kira-kira nih Pak, sebagai Bapak sebagai pimpinannya, apa nih Pak tantangan dalam program pembangunan jembatan koridor ini Pak? Tantangan memang bervariasi Mas, seperti di Nias tentunya Mas ya, dengan akses jalan yang sangat terbatas, kemudian juga di sana cuacanya kurang mendukung mendukung, Mas, Pak, ya? karena hampir tiap hari hujan di Hujan, sana. ya? Kemudian memang jalur yang kita lalui sangat ekstrim Mas, sampai ada prajurit kita yang harus membawa sendiri. Aduh. Karena memang dengan kendaraan tidak bisa, kita harus gotong royong Jalan kaki, dengan Pak? masyarakat jalan kaki. Waduh, luar biasa. Kita mengangkut jembatan yang begitu berat, ya alhamdulillah puji Tuhan semuanya bisa terlalui Mas. Waduh, luar biasa. Pak, saya juga lihat Pak kemarin teman-teman dari TNI, tapi masih TNI masih baru-baru sih Pak. Waktu saya lihat di Barus, supaya mereka angkat batu dari sungai, Iya. terus mereka susun di jembatan penyambungan itu. Aduh, memang the best Pak, luar biasa Pak ya. Gini Pak, ini terkait dengan pembangunan jembatan ini juga nih Pak. Kemarin kan ini kita lihat memang aksinya nyatanya itu setelah adanya pasca bencana gitu ya Pak. Kira-kira program ini akan terus berlanjut atau gimana Pak? Program ini akan terus berlanjut Mas, karena memang ini program dari Pak Presiden. Jadi petunjuk beliau adalah kita yang di kewilayahan agar aktif mencari akses-akses jalan yang terputus, terutama tadi yang berhubungan dengan transportasi, kegiatan sosial, perekonomian. Iya, betul. Kita harus hadir di situ Mas, bermanfaat buat masyarakat. Tentunya dengan kehadiran kita membangun jembatan tentunya akan memberikan salah satu solusi bagi masyarakat yang selama ini mungkin akses jalannya tidak terpenuhi. Demikian. Oke, berarti program jembatan Merah Putih ini nggak cuma pasca bencana tapi sustainable Pak ya, bakal ke depannya akan menjadi program yang berkelanjutan Pak ya. Betul Mas. Betul sekali. Dan Sobat RRI, terkait dengan program-program dari TNI Angkatan Darat ini tidak hanya tentang jembatan merah saja Pak ya, tetapi juga banyak sekali. Salah satu isu yang paling dialami saat ini oleh masyarakat Sibolga dan Tapal Nutang adalah air bersih Pak. Air bersih. Betul Pak ya? Apa Bapak juga mengalami Pak? Iya, mengalami air bersih Mas. Masih ini Pak, masih bermasalah Pak? Untuk sementara Sibolga ini Mas, ya alhamdulillah lancar Mas, sekarang Sudah mulai Pak ya? kembali Iya. pulih, kecuali di wilayah Tapteng nih Mas. Iya, Wilayah kebetulan saya orang Tapteng Pak, saya iya. masih mati air Pak di rumah saya. Tapi mudah semoga bisa ini Pak ya, semua mereka recovery Pak segera Pak ya tentang air ini. Tapi Pak, terkait dengan air ini tadi, salah satu programnya TNI adalah Manunggal Air Bersih. Saya agak baru nih Pak dengan kata-kata Manunggal ini. Iya. Bisa Pak jelasin Pak apa ini Pak program dari Manunggal Air Bersih ini? Jadi Manunggal TNI Air Bersih Mas, ini kan bermula dari tadi masyarakat kesulitan. Jadi kesulitan inilah dari teman-teman kita Babinsa ini mencari informasi dengan masyarakat, ternyata mereka kesulitan air bersih, kesulitan air persawahan dan sebagainya. Disitulah Babinsa hadir Mas. Hadir, melaporkan kepada pimpinan, sama-sama kita mengerjakan. Karena itulah manunggal antara masyarakat dengan TNI. Manunggal itu berarti tidak bersama-sama. cuma TNI aja Pak ya, Betul, tapi iya, mengajak Mas. semua masyarakat untuk instansi yang sama-sama lain. mencari Iya. solusinya Betul, Pak ya. Mas, betul. Betul. Nah gini Pak, kalau bicara air bersih ini Pak ya, memang daerah Sibolga, Tapal Nunukan ini rata-rata semuanya kemarin mengalami hal yang sama Pak ya. Betul. Kira-kira Pak dari program Bapak dan teman-teman, cara menentukan daerah yang paling prioritas nih Pak untuk potensi Manunggal Air Bersih ini gimana Pak kemarin? Jadi prioritas kami Mas, terutama memang daerah-daerah yang terkena bencana tentunya. Betul. Kemudian tempat-tempat fasilitas umum, khususnya sekolah, kemudian tempat ibadah, Rumah sakit, Pak ya? Iya, rumah sakit. Ini yang kita prioritaskan Mas. Oke. Kemudian mungkin kita juga ada kebetulan dari Bapak Kasat, kita dapat dukungan air bersih atau truk air bersih. Itulah yang kita gunakan untuk ke masyarakat. Mungkin memerlukan kita dukung dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Oke, ini saya penasaran juga Pak. Kira-kira program Manunggal Air Bersih ini bentuk dalam seperti apa Pak? Kita buat sumber air baru kah? Kita sumur bor kah? Atau gimana Pak kemarin tuh? Jadi ada beberapa ini Mas, ada beberapa metode yang dibuat tim Manunggal Air ini. Jadi ada air bersih dengan sumur bor. Kemudian juga ada pipanisasi Mas. Oh, pipanisasi, jadi, Pak ya? Sumbernya dari atas, kita luncurkan ke bawah. Nah ini yang sering kita kerjakan. Kemudian ada pompa hidram. Pompa hidram ini sumbernya di bawah justru.
kebutuhan masyarakat di atas. Ini yang sudah kita laksanakan pompa hidra Mas, ada di Habin Saran, ada di Lagu Boti, ini kita sudah laksanakan. Lagu Boti berarti Tapanuli Utara Pak? Iya betul. Kemudian untuk pipanisasi, kita banyak kalau di pipanisasi di wilayah kita nih, atau sumur bor, di daerah Taptang kita buat, ada sekitar 17 kita buat. 17 titik Pak Iya, ya, berarti 17 titik. ini bukan baru lagi Pak, ternyata sudah banyak sekali Pak ya, Iya, 17 titik sudah itu banyak. Sudah mengalir lancar Pak semua air bersihnya? Ya alhamdulillah, semua Alhamdulillah Pak ya, banyak, luar biasa. Semoga bisa lebih menyeluruh Pak ya, agar semua masalah air bersih segera terselesaikan Pak di Sibolga khususnya dan juga Tapanuli Tengah tentunya Pak ya. Dan terkait dengan program Manunggal Air TNI AD Manunggal Air Bersih ini Pak, kira-kira harapan Bapak samakah sama pembangunan jembatan Merah Putih tadi sebagai program yang berkelanjutan, apa cuma sekedar kalau sudah selesai semuanya udah kita clear gitu, gimana Pak gitu kira-kira? Enggak Mas, kita ini berkelanjutan terus Mas. Tentunya itu tadi Mas, kehadiran TNI dalam ini kan sebagai bagian dari negara hadir untuk masyarakat. Kita ingin masyarakat kita tentunya bebas dari tadi kekurangan air. Dengan kekurangan air ini kan pasti akan berpengaruh dengan kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Kita hadir seperti itu, kita memberikan solusi baik dengan air bersih tadi Mas maupun pertanian dan sebagainya yang tentunya akan meningkatkan kualitas dari masyarakat kita. Oke, karena memang air ini salah satu apa ya kebutuhan dasar dan paling penting Pak ya. Betul. Kita sehari-hari betul-betul butuh air Pak, betul Pak ya. Betul, Mas. Jadi mungkin TNI hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang memang lagi dialami masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah Pak ya khususnya. Semoga bisa segera merata dan rumah saya juga kena Pak, mudah-mudahan. Oke Pak, Pak Budi dari banyak program yang diadakan oleh TNI Angkatan Darat ini Pak, salah satunya adalah karya bakti skala besar di Tapanuli dan Kepulauan Nias Pak ya. Nah ini sudah berlangsung atau gimana Pak? Ini sekarang sedang berlangsung Mas. Jadi kemungkinan nanti pertengahan Agustus ini program ini selesai karena memang sudah masuk 3 bulan yang kita kerjakan. Oke, berarti startnya dari kemarin bulan April Mei ya. Mei Pak ya. Bulan Mei kita start, kita kerjakan. Kita luar biasa Mas di gitu. Kita banyak mengerjakan kayak sumur bor tadi ada 191 titik. Kemudian RTLH atau rumah tiara huni ada 50 titik. Kemudian ada jembatan 46 titik Mas kita buat. Ya. Itu masih banyak lagi. Ya. Itu berarti karya bakti skala besar ini berarti kumpulan dari program-program tadi Pak ya? Iya betul, dikerjakan gitu. bersama-sama. Bersama-sama, termasuk masyarakat juga Pak ya? Masyarakat ikut tidak ada di dalamnya. Oke, berarti diajak Pak semua masyarakat? Iya, masyarakat ikut diajak. Karena dengan diajak itu kan mereka merasa memiliki nanti Mas. Iya, mereka merasa memiliki dijaga Pak ya, jadi nggak cepat rusak juga dan nggak cepat di ini Pak ya? Betul. Apa ya? Jadi gini Pak, saya juga mau tanya nih, kira-kira sejauh apa sih Pak keterlibatan masyarakat nih Pak, khususnya dari program karya bakti ini dalam membangun dan membantu program-program dari TNI Angkatan Darat gimana Pak? Jadi keterlibatan masyarakat Mas, kita ingin supaya masyarakat ini hadir Mas bersama-sama kita karena itu tadi ini kan kebutuhan mereka yang melaporkan kepada kita tentunya mau membawa masyarakat ayo sama-sama kita bantu. Kan kita juga merupakan bagian dari apa Mas ciri masyarakat Indonesia gotong royong betul Pak ini ya. yang selama ini kami lihat kan kurang dengan adanya TNI dengan masyarakat dengan harapan nanti menggugah gotong royong dunia dengan tetangganya mungkin dengan masyarakat yang lain. Berarti kemarin Bapak ikut ke Nias juga atau gimana? Oh ikut Mas, saya ke Nias pertama kali? Sudah berkali-kali Mas, karena memang ya kami harus melaksanakan peninjauan di sana. Kita kan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan karya bakti skala besar di sana. Oke, gimana Pak pengalaman Pak di Nias dalam program karya bakti skala besar ini Pak? Iya Mas, jadi menyenangkan kah? Memang agak unik ya Mas kalau masyarakat Nias. Tapi ya memang masing-masing daerah kan punya keunikan masing-masing. Tentunya ini menjadi tantangan kita TNI untuk bagaimana caranya bisa membawa masyarakat itu ikut bekerja dan ikut merasa miliki dengan harapan nanti ke depan setelah selesai kita buat mereka lah yang akan memelihara, mereka lah yang akan menikmati menjaga, juga, betul Pak ya. Menikmati demikian. Betul. Dan sobat RRI selain tadi program-program tentang jembatan Merah Putih Pak ya, air bersih gitu ya kan Pak, skala besar tentang bakti sosial. Nah, TNI Angkatan Darat juga fokus kepada pendidikan Pak ya. Betul. Nah, salah satunya adalah rehabilitasi sekolah dan panti asuhan. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Boleh Pak diceritakan teman-teman RRI. Awal mulanya kan ini Mas, bencana tadi kan. Dengan bencana ini kita melihat anak-anak kita nih, ya mereka kesulitan di dalam melaksanakan pendidikan.
Betul, Pak. Dari sinilah kita tergugah, kemudian tentunya pimpinan kita sangat perhatian terhadap pendidikan anak ini. Pimpinan kita memintakan segera kita melaksanakan Rehabilitasi, Pak ya. fasilitas umum dan ini tadi sekolah, pustu-pustu yang ada di lapangan, kemudian juga Panti asuhan, Pak ya. kantor, panti asuhan itu Mas yang menjadi titik berat kita untuk memperbaiki kualitas masyarakat kita tentunya melalui pendidikan. Oh, berarti tim dan teman-teman ikut membantu rehabilitasi dalam bentuk apa nih Pak? Dibangun ulang kah, diperbaiki atau gimana Pak? Jadi kita rehabilitasi itu Mas, mereka kan rusak ini Mas. Iya betul. Ya kan, setelah rusak tentunya kita sama-sama dengan masyarakat di sekitar sekolah mencoba memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu, seperti mengeluarkan lumpur, kita cat ulang kembali, kemudian kita buatkan prasarana meja kursinya. Nah, itu kita buat seperti itu Mas, dengan harapan sudah selesai digunakan. Nah, tapi saat ini nih Mas, ini kita sudah berupaya seperti itu, tapi kita tahu kan di wilayah Mas sendiri Tapteng kan hujan banjir terus ya. Jadi saat ini kita berupaya supaya bisa maksimal Pak ya. Maksimal untuk pelaksanaan. Tapi sempat beberapa sekolah dan panti asuhan sudah bisa digunakan Pak dari hasil bantuan rehabilitasi teman-teman Pak? Sudah Mas, sudah bisa kita. Sudah banyak Pak ya? Iya, sudah banyak. Sudah banyak Pak ya. Jadi sudah banyak yang kita kerjakan. Tentunya di sekolah ini ada, kemudian sekolah kita 79 sekolah. 79 sekolah total wilayah kerja Bapak ya? Iya, 79 sekolah. Saat ini sudah dibangun, lalu sudah kita rehab 42 sekolah. Oke, udah banyak juga Pak. Ya. Kemudian yang sudah digunakan dari 42 tadi 36 Mas. 36 sekolah sudah digunakan dari hasil rehabilitasi tadi Pak ya? Ya, kemudian saat ini satu sekolah sedang kita bangun. Di mana Pak? Di wilayah Tapanuli Selatan Mas. Tapsel berarti Sidimpuan? Ya, di daerah Sidimpuan. Di daerah Sidimpuan Pak ya? Sidimpuan. Oke, SD, SMP, SMA Pak? Saat ini SD yang kita kerjakan. SD Pak ya? Tapi dari 79 tadi itu total SD, SMA atau gimana Pak? Gabungan ya? Gabungan SD, SMA. Gabungan. Iya. Berarti memang fokusnya ke sekolah-sekolah yang rusak atau memang rusak pasca bencana atau memang rusak ya karena memang tidak diurus sama sekolahnya? Atau gimana Pak? Rusak pasca bencana Mas tentunya. Oh, yang pasca bencana Pak ya? Itu. Oke, berarti 79 banyak juga Pak ya? Iya. Di wilayah Tapteng sendiri, Tapteng Sibolga ada 34 itu Mas, kita sudah kerjakan. Belum lagi yang Tapsel Pak ya? Belum Taput. Taput ya. 79 berarti lumayan banyak Pak. Itu tim Bapak tersebar semua kah atau gimana Pak? Iya, semua tersebar Mas. Semua tersebar. Kebetulan kita punya batalon TP Mas yang memang mereka ada di mana-mana. Mereka lah yang menjadi tim kita di depan untuk melaksanakan. Itu kemarin masyarakat ikut bantu juga Kak Pak? Betul. Bantu juga masyarakat. Pembangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan juga ikut membantu. Gotong royong Pak ya. Luar biasa. Saya kira kemarin masyarakatnya fokus ngusir rumah masing-masing gitu ya kan. Ternyata ikut juga membantu tim-tim dari TNI untuk rehabilitasi supaya cepat pulih Pak ya pasca bencana Pak ya. Luar biasa tentunya. Dan Sobat RRI ini masih ada beberapa lagi program yang memang difokuskan oleh teman-teman dari TNI ya. Salah satunya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Nah, ini mungkin fokus Pak ya kepada korban pasca bencana kemarin karena memang banyak sekali hunian-hunian sudah tidak bisa dihuni lagi Pak, tidak layak gitu ya Pak. Ini gimana Pak programnya? Boleh diceritakan? Jadi yang pertama Mas, program RTL tadi kita kerjakan memang pasca dari bencana. Kemudian ditambah lagi ada program rehabilitasi skala besar ini Mas. Jadi totalnya ada 112 kita kerjakan. Yang saat ini kita sudah kerjakan 50 Mas. Sudah 100%. Kemudian masih ada 49 sekarang sudah dalam tahap pengerjaan. Kemudian yang 13 ini sudah tinggal kita resmikan saja Mas. Kita utamakan untuk yang RTL di wilayah Nias, ini memang betul-betul masyarakat yang rumahnya memang sudah tidak layak lagi dihuni Mas. Oke, berarti memang tidak layak akibat memang bencana kemarin Kak Pak atau memang sudah? Itu tidak layak karena memang dari segi sanitasi, dari segi kesehatan, kebersihan tidak layak Mas. Tidak layak Pak ya? Iya, itu yang kita prioritaskan. Tapi kalau yang seperti pasca bencana tentunya yang memang benar-benar rusak berat, rusak ringan dan sebagainya. Iya, tapi kebanyakan kemarin yang rusak berat itu sudah dikasih bantuan Huntap juga Pak ya? Betul, gitu. Mereka dapat bantuan di Taput, di Tapsel, di Tapteng. Tapteng belum Pak ya? Sibolga yang udah Pak ya? Di Tapteng saat ini sudah dibangun Mas, di Pinang Sori.
Iya. kan? Di Tapi belum diresmikan Pak ya? ya belum disembuhkan, cuma sudah ada sebagian masyarakatnya sudah Udah beralih ke sana Pak menghuni ya? di situ. Oke. Ada huntaranya juga di situ kan. Luar biasa Pak. Karena kemarin saya juga ikut peresmian yang di itu Pak, Huntap yang di Sibolga. Sibolga, iya. Iya, lumayan banyak Pak ternyata Pak ya Itu rumahnya ya. iya. Tapi kemarin saya sempat dengar mention dari Pak Wakil Wali Kota, katanya kalau sudah dikasih rumah ini, rumah yang lama jangan ditempatin lagi Pak ya, karena memang rawan bencana. Takutnya nanti mereka bisa balik ke sana lagi karena merasa masih memiliki rumah. Tapi boleh balik ke sana, tapi lahannya digunakan untuk pertanian, peternakan segala macam, tapi bukan untuk dihuni Pak ya. Betul, Mas. sekali. Iya. Nah terakhir Pak, sebelum kita tutup Pak, ya kan? Kira-kira ini Pak, dari semua program yang sudah dijalankan ini Pak, tadi ada banyak Pak ya, dari jembatan Merah Putih, air bersih segala macam, rumah tidak layak huni. Kira-kira nih Pak, apa program mana nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, yang khususnya dari wilayah kerja Bapak ya, Tapanuli, Nias, Taput, ada berapa tadi Pak kabupaten kota? Ada 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota Pak ya. Nah, apa nih yang Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang program ini Pak? Baik Mas, tentunya kita berharap dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam mendukung atau membantu masyarakat dalam ini melancarkan transportasi melalui pembangunan jembatan, melalui kegiatan-kegiatan karya bakti yang kita laksanakan. Kita ingin masyarakat juga hadir bersama-sama kita tentunya. Gotong royong Pak ya. Iya. Sama-sama kita melaksanakan kegiatan itu dengan harapan cepat selesai tentunya, dan masyarakat juga merasa memiliki. Dan tentunya Mas, kami juga berkomitmen ya dalam hal ini TNI untuk mendukung semua program-program pemerintah dalam ini, ya dalam ini penanggulangan bencana yang sudah terjadi atau yang sedang dilaksanakan saat ini. Dan bukan juga kami tentunya ingin selalu bersinergitas Mas dengan seluruh instansi yang ada, betul. Instansi yang ada di baik Sibolga maupun di 19 kabupaten kota tadi yang saya sampaikan. Kemudian tentunya kami ingin supaya apa yang sudah kita kerjakan, mohon masyarakat juga membantu memelihara, bantu menjaga, jangan sampai nanti sudah kita kerjakan masyarakat tidak membantu dalam ini membersihkan aja kesulitan Pak ya. Iya. Jangan baru kita tinggal karena tidak masyarakat malas membersihkan, akhirnya terjadi penumpukan sampah dan sebagainya. Betul. Akhirnya banjir lagi nanti ya, banjir Pak. lagi, akhirnya akan merusak infrastruktur yang kita kerjakan dan sebagainya. Betul. Oke, Pak Iwan. Kira-kira apa nih Pak harapan dan rencana dari Korem 023 Kawasan Samudra dalam mendukung pembangunan daerah ini Pak, dari program-program yang sudah Bapak sampaikan tadi? Harapan saya Mas tentunya untuk khususnya Mas ya, pemerintah Tapteng ini Mas. Ini kan kami lihat kayaknya masih lama sekali pengerjaannya. Mungkin pemerintah mau bersama-sama dengan kita, ayo kita terbuka, kita sama-sama bekerja untuk masyarakat. Tentunya kita sudah melihat masyarakat 8 bulan ini ya kan, mereka sangat kesulitan tentunya untuk mencari mata pencarian mereka yang selama ini mungkin mereka bertani, mereka berkebun, dengan adanya banjir kan hilang. Kemudian mereka juga masih kesulitan di dalam menerima huntap-huntara, karena saat ini hanya wilayah Tapteng aja kami lihat yang Mas yang belum terjamah belum untuk settle Pak ya huntara untuk ini. penanggulangan Kita bencananya. sama-sama kebetulan kita ada di sini. Kemudian kemarin sudah ada Pak Menteri, kita kemarin ada di sana Mas, Pak Menteri PU ini kemarin kita berkomitmen supaya normalisasi semua berjalan dengan baik. Kemudian apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait tanggul yang jebol, harapan kita nanti tidak akan nanti seperti itu, jadi masyarakat tidak khawatir lagi, mereka bisa fokus terhadap aktivitasnya sehari-hari untuk mencari perekonomian Pak ya. Perekonomian mereka tentunya. Nah, ini tentunya perlu kebersamaan kita antar instansi yang kerjasama saling mendukung satu sama lain. Oke, luar biasa Pak. Nah terakhir nih Pak, salah satu generasi yang sekarang itu kontribusinya lumayan besar Pak ya terhadap pembangunan daerah dan juga infrastruktur adalah anak-anak muda nih Pak ya kan, terutama ke generasi Z dan juga milenial Pak ya, termasuk saya Pak, generasi milenial saya kebetulan. Kira-kira nih Pak Iwan, apa nih pesan terakhir yang mau Bapak sampaikan kepada generasi muda agar bisa berkontribusi dalam membantu membangun dan menjaga infrastruktur dan pembangunan di daerah khususnya Pak? Iya Mas, jadi untuk generasi muda saat ini tentunya kita ingin mereka kan nanti akan pengganti kita menjadi pemimpin ke depan, masa depan.
Jadi kita ingin supaya mereka punya empati, punya karakter tentunya Mas, ya kan? Apa yang ada sudah kita laksanakan saat ini, ya mari kita jaga sama-sama. Jadi kita TNI tidak anti kritik, kita senang kritik, itu luar biasa Pak ya. Tetapi dengan santun kan gitu Mas, kita bisa menyampaikan apa kekurangan kita. Tentunya ini juga akan menjadi pelajaran mereka ke depan. Mereka kan lebih lagi tantangan dibandingkan kita kan. Betul. Gitu, Mas. Kita nggak tahu tantangan depan gimana Pak ya. Betul Mas. Ya, jadi ini yang membuat metode belajar mereka, pengalaman inilah untuk belajar mereka ke depan. Jadi tantangan hidup tentunya akan lebih keras dibandingkan kita ke depan. Betul. Dan tentunya kita ingin masa depan anak muda kita lebih baik dibandingkan kita kan itu Mas. Amin. Generasi kami semua Pak ya. Betul Mas. Oke. Ada lagi Pak? Cukup? Itu mungkin Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan Budiarso sudah hadir di RRI Sibolga Pak. Terima kasih buat Sobat RRI juga ya, dari semua program yang udah Bapak Iwan sampaikan tadi ya Pak ya, semoga bisa lebih fokus lagi dan lebih terrealisasi dengan baik Pak ya. Dan kalau sudah direalisasikan tolong teman-teman semuanya, generasi muda, masyarakat Sibolga dan Tapteng tolong dijaga Pak ya. Tolong dijaga tentunya. Dan kalau begitu terima kasih Pak Iwan sudah hadir di RRI Pak. Sehat selalu Pak ya. Semoga semua program berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Bapak asli mana Pak kalau boleh tahu? Kami asli Jawa Tengah Mas. Jawa Tengah Pak ya. Mudah-mudahan masih lama Pak di sini. Amin Mas. Oke kalau begitu Pak, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih kepada Sobat RRI. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.